Kami dari kelompok 6 kelas PAIC, dosen pengampu Bapak Masrul Isroni Nurwahyudi, Magister Agama Islam, akan mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran. Anggota kelompok kami adalah Umi Salamah, Siti Zuliana, Ana Rahmatul Hidayah, dan juga Muhammad Bahtiar Arifin. Munasabah Al-Quran. Pokok-pokok pembahasan. 1. Pengertian. 2. Pandangan ulama. 3. Macam-macam. 4. Metode menggali munasabah. 5. Urgensi ilmu munasabah. 6. Faedah mempelajari ilmu munasabah. Baik, materi pertama yaitu pengertian munasabah. Menurut bahasa, munasabah artinya berdekatan dan juga keserupaan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, munasabah adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan tertata rapi. Jadi kesimpulannya, munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran, baik hubungan yang dicari adalah relevansi antara ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Pandangan ulama mengenai ilmu munasabah. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama tentang pandangan terhadap munasabah. Yang pertama, pandangan Muhammad Izzah Daruzah. Menurutnya bahwa semula orang mengira tidak ada hubungan antara satu ayat atau satu surat dengan surat yang lainnya. Ternyata sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat itu mengandung keterkaitan dan mengandung hubungannya. Beda lagi pendapat dengan Syekh Izzuddin Abdul Salam yang memberi kriteria adanya munasabah. Ia mengaku munasabah merupakan ilmu yang baik dan positif. Namun ia menjelaskan tidak semua ayat mengandung munasabah kecuali ada keserasian hubungan kalimat dalam kesatuan yang bagian awal dan akhirnya saling terkait. Sedangkan menurut Sulhi As-Saleh, untuk mencari hubungan antara satu surat dengan surat lainnya adalah sesuatu yang sulit dan yang dicari-cari tanpa ada pedoman dan petunjuk dari tertib surat dan ayat-ayat taufiki. Tidak semua yang taufiki dapat dicari munasabahnya. Bila ayat-ayat itu mengandung sebab nuzul yang berbeda-beda, kecuali yang mempunyai maudhu yang menonjol dan bersifat umum yang ada hubungannya antara semua bagian-bagiannya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam munasabah. Yang pertama ada munasabah antara ayat dengan ayat. Definisinya, pada umumnya, para penulis yang menjelaskan tentang munasabah antara ayat dengan ayat tidak ada perbedaan yang mendasar. Setiap buku yang mengomentari hal ini telah mengulasnya dengan redaksi dan kandungan makna yang tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaannya, merupakan sedikit variasi redaksi saja yang ditonjolkan. Nah, dalam penjelasan munasabah antara ayat dengan ayat dijelaskan bahwa ayat satu dengan ayat yang lainnya memang berbeda. Namun, dalam pemaknaannya masih ada ketergantungan antara satu dengan lainnya. Contohnya pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, dari situ berbeda ayat, namun masih ada kaitan penjelasannya yang sama. Selain macam-macam munasabah antara ayat dengan ayat, ada macam-macam lain, yaitu munasabah antara surat-surat. Dalam munasabah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lain. Yang kedua, munasabah penutup surat dengan pembukaan surat berikutnya. Yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Berikut ini nanti akan saya jelaskan satu persatu dari 3 poin tersebut. Oke, langsung saya jelaskan. Untuk poin yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lain. Untuk munasabah ini adalah antara surat yang satu berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surat berikutnya. Dan ada yang kedua, munasabah penutup surat dengan pembukaan surat berikutnya. Munasabah bentuk ini dapat dilihat dari
awal surat. Selain macam-macam munasabah antara ayat dengan ayat, ada macam-macam lain, yaitu munasabah antara surat-surat. Dalam munasabah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lain. Yang kedua, munasabah penutup surat dengan pembukaan surat berikutnya. Yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Berikut ini nanti akan saya jelaskan satu persatu dari 3 poin tersebut. Oke, langsung saya jelaskan. Untuk poin yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lain. Bentuk munasabah ini adalah antara surat yang satu berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surat berikutnya. Dan ada yang kedua, munasabah penutup surat dengan pembukaan surat berikutnya. Munasabah bentuk ini dapat dilihat dari awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Fatihah yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih dan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Munasabah antara kedua surat di atas terlihat oleh karena adanya manusia yang memohon hidayat jalan yang lurus kepada Allah. Permohonan itu kemudian dijelaskan diperinci oleh surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 bahwa jalan yang lurus itu adalah Alkitab Al-Quran. Nah, dalam dua surat tersebut saling berbeda penempatannya, namun masih ada kesamaan dalam penjelasan. Terus yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Pada munasabah ini dijelaskan bentuk contoh di antara kisah yang cukup menarik adalah kisah dua figur Nabi yang direkam secara dramatis oleh surat Al-Qasas. Kisah yang bermisi profetik ini diawali oleh kegigihan perjuangan Nabi Musa menghadapi kekejaman Firaun. Masa berhasil keluar dari kota berbahaya, Mesir, berkat pertolongan Tuhan. Di akhir surat Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi ancaman kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian di puncak surat ini dikisahkan bahwa Musa tidak akan menolong orang-orang berdosa, dan di ujung surat Nabi Muhammad tidak diperkenankan menolong orang kafir. Hubungannya korelatif antara awal dan akhir surat ini terlihat pada sisi kesamaan peristiwa, perjuangan, dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Seperti pada contoh surat Al-Bayyinah, itu juga bisa dijadikan masuk dalam munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Metode untuk menggali munasabah. Langkah-langkah atau metode untuk menggali munasabah menurut Al-Suyuti meliputi: yang pertama, hendaknya memperhatikan tujuan yang dibahas oleh surat. Yang kedua, hendaknya memperhatikan inti uraian dari surat-surat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, memperhatikan tingkah uraian dengan mencari apakah ada hubungan atau tidaknya. Yang keempat, ketika menarik konklusi, perlu diperhatikan ungkapan yang terkesan berlebihan. Keempat langkah ini merupakan cara terbaik untuk menetapkan atau mencari adanya hubungan atau munasabah ayat ataupun surat-surat dalam Al-Quran. Upaya ini tidak mudah dilakukan tanpa adanya seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya, karena tertib surat dan ayat-ayat Al-Quran disusun berdasarkan taufiki. Kemudian tidak diperkenankan untuk melakukannya berdasarkan rekaan atau dugaan tanpa mengacu pada tertib taufiki. Oke, langsung saja. Sebetulnya semua cabang ilmu Al-Quran pada prinsipnya bermuara pada satu tujuan, yaitu sebagai media untuk mempermudah proses pemahaman akan ayat-ayat Al-Quran sebagai langkah awal untuk mengamalkan pesan dan ajarnya. Sedangkan ilmu munasabah sendiri memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam proses pemahaman dan pendalaman maksud dan pesan dalam setiap ayat dan surat yang Allah turunkan kepada manusia melalui Rasul-Nya yang mulia. Ilmu munasabah Al-Quran sangat penting dikuasai dalam penafsiran atau ilmu munasabah itu sangat penting jika seseorang ingin menafsirkan suatu ayat. Memahami Al-Quran dengan bantuan ilmu munasabah
berarti menisbatkan makna ayat sesuai dengan konteksnya. Tanpa memperhatikan aspek munasabah, mungkin akan terjadi pemahaman di luar konteks ayat, bahkan bisa-bisa terjadi pemahaman yang salah mengenai suatu arti dari ayat maupun surat-surat Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu beberapa faedah mempelajari ilmu munasabah. Ini masih berkaitan dengan ilmu munasabah dan penafsiran Al-Quran. Yang pertama, mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik itu antar kalimat-kalimat, antar ayat-ayat, antar surat yang lain dengan ayat tersebut. Jadi mempelajari ilmu munasabah itu penting agar kita bisa mengetahui persambungan antara ayat. Jadi bisa menyatulah antara ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Yang kedua, mengetahui mutu dan kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konsep kalimat-kalimat yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lain, sehingga itu lebih meyakinkan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulnya. Dan kita itu jadi semakin percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu atau kalam Allah dan bukan karangan dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengetahui hubungan antara ayat dengan ayat yang lain, sehingga kita itu dapat mudah mengitimbatkan hukum-hukum dan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Jadi kan kalau sudah seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah mantap, sudah pas, sudah tahu itu sambungannya begitu, maka kita akan mudah sekali dalam mencari hukum, karena hukumnya itu bagaimana, dan bisa mendalami lebih dalam lagi isi Al-Quran. Jadi enggak ngonotok lah, bahasanya ngonotok, enggak mekur secara tersurat tok. Jadi engko tersirate adewe iso paham, ngono lah. Soal bahasane ngono. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya dan kesalahan-kesalahan yang kami buat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.